Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang studi linguistik dan bahasa sebagai objek kajian linguistik. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu hakikat dan sejarah linguistik. Yang kedua, ruang lingkup studi linguistik. Yang ketiga, definisi bahasa. Yang keempat, hakikat bahasa. Yang kelima, sistem oposisi bahasa. Kemudian yang terakhir, bahasa sebagai objek kajian linguistik. Baik teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hakikat dan sejarah linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, sistematis, dan objektif. Linguistik bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa berfungsi, baik dalam tataran struktur, penggunaan, maupun evolusinya. Sejarah linguistik mencakup pada perkembangan studi bahasa dari masa kuno hingga modern. Pada abad ke-19, linguistik menjadi lebih ilmiah dengan penekanan pada studi perbandingan antara bahasa-bahasa untuk menemukan hubungan genetik. Pada awal abad ke-20, linguistik berfokus pada struktur bahasa sebagai sistem tanda. Bahasa dianggap sebagai sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan. Pada tahun 1950 dan seterusnya, linguistik berpindah ke studi kognitif, di mana bahasa dipahami sebagai bagian dari kapasitas mental manusia. Pada akhir abad ke-21 hingga sekarang, linguistik menjadi semakin interdisipliner, melibatkan psikologi, antropologi, sosiologi, dan ilmu komputer. Dan hingga saat ini, penelitian linguistik terus berlanjut. Pada materi yang kedua, kita akan membahas ruang lingkup studi linguistik. Ruang lingkup studi linguistik mencakup pada satu, fonologi, yaitu studi tentang sistem bunyi bahasa. Yang kedua yaitu morfologi, merupakan studi tentang struktur kata. Yang ketiga sintaksis, yaitu studi tentang struktur kalimat dan hubungan antar kata dalam kalimat. Yang keempat semantik, yaitu studi tentang makna kata, frasa, atau kalimat. Yang kelima pragmatik, yaitu studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Yang keenam fonetik, yaitu studi tentang bunyi bahasa. Materi selanjutnya yaitu definisi bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa juga merupakan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan menggunakan tanda seperti kata dan gerakan. Lanjut materi keempat yaitu hakikat bahasa. Bahasa adalah bunyi ujar atau lisan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa juga merupakan sistem komunikasi yang kompleks dan kaya makna. Masuk pada materi yang kelima yaitu sistem oposisi bahasa. Sistem oposisi dalam bahasa merupakan konsep yang digunakan dalam linguistik untuk memahami bagaimana elemen-elemen bahasa berfungsi melalui perbedaan atau oposisi antara elemen tersebut. Sistem oposisi dalam bahasa adalah cara memahami bagaimana elemen bahasa berfungsi melalui perbedaan dan hubungan kognitif. Konsep ini membantu menjelaskan struktur dan makna bahasa secara lebih mendalam. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu bahasa sebagai objek kajian linguistik. Bahasa merupakan inti dari studi linguistik itu sendiri. Dalam konteks ini, bahasa dipahami sebagai sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Linguistik berupaya memahami bahasa dari berbagai sudut pandang, baik struktur, fungsi, maupun penggunaannya.